Nah, freedom in Christ yang saya ambil dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Kalau saudara ketemu bisa bilang amin atau kita akan sama-sama baca. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi yang lebih keras. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, jika bangsa kita merayakan kemerdekaan 78 tahun, maka dalam konteks kekristenan dari ayat yang kita sudah baca, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Jadi seharusnya tidak ada lagi yang namanya kuk perhambaan. Katakan sama-sama kuk perhambaan. Jadi tidak ada lagi kuk perhambaan yang harus kita pikul. Kecuali saudara teman-teman semua mau mengambilnya kembali kuk itu dan pasangkan kembali di bahu saudara. Itu adalah keputusan kita semua, keputusan Bapak Ibu teman-teman. Nah, namun beberapa dari kita memang gak sadar bahwa kita sendiri yang mengambil kuk itu dan memikulkan ke diri kita sendiri dan kita merasa kita terikat dengan dosa kita. Kita merasa terperangkap sendiri dengan apa yang kita lakukan dan kita seringkali nyalahin Tuhan dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Halo, kita sebagai anak Tuhan seringkali kayak gitu kan? Tuhan sudah bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi kita seringkali yang belok, bukan? Kita seringkali yang belok, dan pada waktu kita belok, jatuh. Siapa yang kita salahin? Kita seringkali ngapain? Atau kita seringkali ngomong begini, Tuhan kenapa bisa begini? Lah, Tuhan bilang, ya, lu yang belok sendiri. Kenapa nyalain gua? Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang enak hidup dalam perhambaan. Situasi dalam perhambaan itu nggak enak banget. Situasi menyakitkan, nggak bisa gerak, terikat, penuh dengan tekanan. Tapi terpujilah Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus adalah benar-benar juru selamat karena Dia sudah memerdekakan kita. So apapun kajian yang kita dengar hari-hari ini, apapun kajian dan interpretasi orang mengenai siapa Yesus itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Bahkan keyakinan kita yang teguh bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, dan Dialah yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Bilang begini, kok tegang? Okay. Dia yang melepaskan kita, memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Nah, seperti apa perhambaan dosa yang dimaksud di sini? Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, maka itu ada 6 arti kata dosa dalam bahasa Yunani. Saya akan cepat dan saudara bisa kasih tahu kiri kanan, bilang pasang seat beltnya, safety belt. Coba bilang kiri kanannya, pasang safety belt. Biar kita akan ngebut, right? Yang pertama adalah Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, bisa di next saja. Nah, Alkitab mencatat Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari kata semua orang telah berbuat dosa, kita akan menemukan kata dosa yaitu hamartia. Sama-sama bilang hamartia. Hamartia artinya begini, keluar dari sasaran kebenaran atau meleset. Artinya, kita tahu bagaimana berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Orang mungkin selama ini berkata, Pak Pendeta, aku kan gak mencuri, aku kan gak membunuh, aku kan gak berzina, aku kan gak melakukan hal-hal yang berat, kejahatan-kejahatan yang berat. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita gak lakukan apa yang seharusnya baik untuk dilakukan, itu saudara berdosa. Hamartia loh. Pak, segitu amat sih Pak. Lah, itu apa yang Alkitab katakan? Ya biasa, pendeta bertanya, pendeta juga menjawab. Ya kan?
Tapi jika kita nggak lakukan apa yang seharusnya baik, itu hamartia. Itu yang apa yang Alkitab katakan. Apakah ada yang salah? Ya nggak ada yang salah dong dengan apa yang Alkitab katakan, kecuali saudara berbeda Alkitab dengan saya. Right? Jadi saudara lanjut, berarti siapa yang sementara melakukan atau siapa yang sedang melakukan hamartia kalau kita adalah orang-orang yang sudah sebenarnya tahu bahwa ini baik untuk dilakukan. Kenapa tidak kita nggak lakukan? Jika kita nggak lakukan hal itu, jika kita melakukan hal itu, maka kita sedang berdosa. Hal yang harusnya kita lakukan untuk Tuhan, hal yang seharusnya kita lakukan untuk banyak orang, tapi kita nggak melakukannya, itu hamartia, keluar dari sasaran kebenaran, itu dosa. Yang kedua adalah parabasis. Katakan sama-sama parabasis. Parabasis dalam Roma 4 ayat 15 berkata, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, parabasis di situ artinya melanggar perintah Tuhan atau menyimpang dari yang seharusnya. Itu parabasis. Perintah Tuhan jangan membunuh, tapi membunuh juga. Perintah Tuhan jangan mencuri, kita mencuri. Itu parabasis. Perintah Tuhan jangan berzina, kita berzina. Itu parabasis. Jadi setiap perintah yang dilanggar itu adalah parabasis, itu adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa yang kecil. Dosa tetap dosa. Dosa sama saja itu dosa. Orang mencuri handphone saya yang murah ini dengan orang mencuri Yamaha PSR X900 ini, enggak promo sih sebetulnya. Oke? Itu sama, tetap dosa. Ya kan? Harganya ini murah, harganya itu mahal, tapi kategorinya sama. Iya kan? Mencuri. So nggak ada perbedaan mencuri keyboard, mencuri handphone murah, dan yang mencuri keyboard hukumannya 10 tahun. Mencuri handphone hukumannya 1 tahun. Nggak ada. Mencuri tetap mencuri. Right? Perhatikan baik-baik. Tapi kalau mencuri malam, ini biasanya dua-duanya tuntutannya 7 tahun, bahkan sampai 9 tahun. Kalau nyuri siang, tuntutannya 3-5 tahun. Jadi kalau saya kasih tahu kepada saudara, kalau mau nyuri siang hari, biar hukumannya nggak panjang. Gitu. Nggak, canda saudara, jangan diambil hati ya. Tapi kok tahu Pak? Ya saya belajar. Kok tahu bisa gitu hukumannya? Ya saya kan punya guru lawyer. Jadi saya belajar. Yes. Yang berikutnya adalah perhambaan dosa yang dinamakan adikia. Katakan sama-sama adikia. Nah, adikia merujuk kepada keadaan hati dan pikiran yang jahat. Bilang sama-sama adikia. Bukan aditya. Adikia, oke? 1 Yohanes 5 ayat 17. Mari kita buka sama-sama. Jika ada bisa dibantu buka. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Bisa tolong dibuka? Ada? Oke, saya akan buka. 1 Yohanes 5 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Di situ dikata begini, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. So perhatikan baik-baik. Adikia adalah semua kejahatan, unrighteousness, merujuk kepada keadaan hati dan pikiran yang jahat. Itu adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke, kita bicara tentang adikianya. Segala kejahatan yang lahir dari dalam hati, yang lahir dari dalam pikiran, mengenai kelicikan, kecurangan, niat, keinginan, rencana jahat untuk menjatuhkan orang lain, dan semua kejahatan yang dirancang dari dalam hati dan pikiran, itu adalah adikia. Dan saya nggak bisa melihat apa isi kepala Bapak Ibu. Right? Dan saudara juga nggak bisa melihat apa isi kepala dan isi hati saya. Tapi apapun itu Tuhan tahu. Kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Apapun segala macam rancangan, rencana kejahatan dalam pikiran saudara, yang orang nggak bisa tahu, Tuhan tahu. Jadi jangan coba-coba adikia dengan Tuhan.
Bilang kiri kanannya, jangan coba-coba. Berikutnya ada asebeia. Katakan sama-sama, asebeia. Asebeia adalah fasik. Fasik tahu Tuhan, tapi tidak peduli dengan Tuhan. Yudas 1 ayat 14 berkata, juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang fasik dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi perhatikan, orang fasik bukan orang yang gak tahu Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan. Dia adalah orang yang tahu siapa Tuhan, tetapi dia tidak peduli dengan Tuhan. So banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tahu Tuhan, tetapi tidak peduli dengan Tuhan. Itu asebeia. Ada quotes yang terekam di kepala saya. Ini dari dulu saya pegang. Kalau kamu nggak punya waktu buat anakmu, maka sebetulnya anakmu itu nggak terlalu penting buat kamu. Kalau saudara nggak punya waktu buat Tuhan, itu artinya bagi saudara Tuhan itu nggak penting. So that's why kenapa kita nggak sama-sama bertobat, ya? Amin. Kita sama-sama bertobat. Kita datang dan kita bersyukur kita ada di tempat ini. Artinya apa, saudaraku? Kita mempergunakan waktu untuk sama-sama beribadah. Tuhan penting banget buat kita. Enggak cuma sekedar penting, Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Amin. Tuhan itu kebutuhan kita. Jadi asebeia bukan tidak tahu Tuhan. Tahu banget tapi nggak mau peduli. Harus makin rajin kebaktian. Karena apa? Udah kenal loh asebeia. Don't do that, Pak ya. Jangan lakukan itu. Asebeia, udah tahu kebaktian nggak mau kebaktian. Udah tahu ada waktu dan masih banyak masih banyak waktu lah dan nggak ada ya waktu istirahat pakai untuk istirahat dan ada waktu untuk kita bisa sama-sama fellowship. Kenapa tidak? Amin. Untuk kita semakin kenal Tuhan, nggak sekedar tahu Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tahu Tuhan dan nggak kenal Tuhan. Berikutnya ada anomia, katakan sama-sama anomia. Anomia artinya durhaka. Katakan sama-sama, durhaka. Tidak taat dan tidak mempedulikan hukum. Nah, kata ini lebih mengarah kepada pengertian suatu perbuatan pasti, yaitu tidak taat dan tidak mempedulikan hukum. Kenapa pasti? Karena ada yang nggak mau taat tapi tetap melakukan. Misalnya anak saya misalnya Julia yang ada di belakang sana. Julia, kamu tolong dong kamu cuci piring atau sapu rumah gitu. Tapi dia bilang, enggak ah. Tapi waktu saya pergi, dia lakukan. Dia tetap sapu. Nah ini adalah suatu perbuatan pasti yang tidak taat. Memang benar-benar gak mau taat. Bandel. Gak mau dengar. Tidak mau pedulikan hukum. Jadi, gue gak mau gereja. Tapi ntar nongol. Mau diajak fellowship. Ayo ada fellowship doa bareng di sini. Di lantai 7 doa. Wah. Capek, tiba-tiba nongol juga. Ya bersyukur dong ya. Tapi ada yang benar-benar perbuatan pasti. Enggak, ya enggak. Tetap pada prinsip. Mau apa lu? Kayak gitu ya. Jadi contoh lagi dari anomia. Berapa banyak anak durhaka kepada orang tua. He killed his parents. Hanya karena apa? Hanya karena warisan, rebutan, saudara berantem-beranteman. Itu anomia. Anomia juga berarti tidak peduli orang lain. Egois, mementingkan diri sendiri, nggak peduli sekeliling. Tetangga udah meninggal kita nggak tahu. Itu anomia. Tetangga, benar gak? Tetangga udah dalam keadaan kalut dan pengen bunuh diri apa segala macam, kita malah nggak mau. Ya urusan lalu gitu. Kita udah tahu bahwa kita butuh atau dia butuh kita. Tapi kita nggak lakukan, itu anomia loh, dosa loh itu. Ayo loh. Berikutnya, paraptoma. Sama-sama bilang paraptoma. Paraptoma adalah tabiat jelek. Tabiat jelek, bad attitude. Sesuatu yang dilakukan secara sengaja.
Soal kita berbicara mengenai hal-hal yang jarang kita sadari selama ini loh. Benar gak? Kalau kita bicara tentang paratoma, ya saudara, saya nggak perlu jelasin lagi. Ada bad attitude yang kita tahu bersama-sama. Ini orang ini ngelakuin hal itu terus menerus nyakitin gue. Udah dari sononya kali jelek wataknya, bad attitude-nya jelek banget. Cara hidupnya nggak terdidik lah dan nggak mau dididik lah. That's it. Itu bad attitude. Nah, perhatikan, soal kita berbicara mengenai hal-hal yang jarang kita sadari selama ini. Kalau sudah bahas seperti ini Bapak Ibu, baru kita ngeh bahwa sebetulnya kita nggak punya waktu untuk ngomongin orang. Benar gak? Kalau engkau punya waktu untuk ngomongin orang, ingat, mungkin orang itu ada mungkin yang namanya hamartia, tapi di saudara sendiri ada yang namanya azebeia. Mungkin saudara ngejudge orang itu anomia, tapi di saudara sendiri ada paraptoma. So jadi nggak ada punya waktu, kita nggak punya waktu untuk ngejudge orang lain atau judging orang lain. Nggak punya waktu, saudaraku. Kita nggak punya waktu untuk bilang lu dosa, enggak. Seharusnya sesama orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita para insan brilian, kita saling membangun, amin. Kita saling menasihati satu dengan yang lain, kita saling upgrade satu dengan yang lain, kita sama-sama bergandengan tangan. Dan saya bisa katakan bahwa itu adalah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, sekali lagi kita buka. Alkitab mencatat begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan sama-sama merdeka. So Kristus telah memerdekakan kita. Orang yang sungguh-sungguh mereka adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Dan baru dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Kalau engkau merdeka tanpa Kristus, artinya engkau belum sungguh-sungguh merdeka. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan, kembali ke Galatia pasal 5 ayat 1 bagian terakhir. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk? Kuk adalah gandar sapi dan kuk itu berbicara mengenai penundukan diri. Jadi jika kita masih memikul kuk perhambaan, artinya kita masih tunduk di bawah hukum dosa. Ada hukum kasih karunia, ada hukum dosa. Engkau ada di mana posisinya? Kalau kita berada di bawah hukum kasih karunia, engkau hidup, you are freedom. Kita free di dalam Tuhan karena Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Tapi kalau engkau hidup di bawah hukum dosa, maka engkau ada di dalam kuasa iblis dan pengaruh kuasa kegelapan. So apa yang kau lakukan adalah berbuat dosa. Seperti 6 dosa yang kita sudah bahas tadi. So perhatikan baik-baik. Dengan kata lain saudaraku, kalau kita masih dalam kuk perhambaan di bawah hukum dosa, kita masih adalah sebagai budak dosa. Apa dosa itu? Hamartia, parabasis, adikia, asebeia, anomia, paraptoma. Namun puji Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Pertanyaannya adalah, dengan apa Kristus memerdekakan kita? Mari kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli, bilang sama-sama, dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Bilang sama-sama, lunas. Nah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena engkau sudah dibeli, sudah lunas. So Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dengar sekali lagi Bapak Ibu. Kamu telah dibeli. Itu akan muncul bahasa Yunani yang disebut dengan namanya agorazo. Agorazo. Nah kata agorazo adalah aktivitas membeli budak di pasar atau dibeli. Dipakai untuk seseorang yang dalam aktivitas membeli budak di pasar. Dan zaman itu aktivitas jual budak hanya terdapat di pasar. Budak orang loh ya yang diperjualbelikan. Nah saudara, kalau saudara mengingat kisah Gomer, Hosea dan Gomer, siapa yang pernah dengar kisah itu? Kalau saudara baca sepintas lalu mengenai Hosea Gomer, saudara akan menganggap itu ya udah cerita yang ringan. Tapi sebenarnya enggak.
Itu cerita yang cukup luar biasa. Cukup menggugah hati kita. Wah, segitunya ya. Tentang cinta Hosea kepada si Gomer. Seperti cinta Tuhan kepada kita, rela memberikan anaknya yang tunggal karena dia mengasihi kita. Nah, zaman itu kisah Hosea dan Gomer. Hosea lagi mencari si Gomer untuk diambilnya kembali menjadi istrinya, namun dia tidak menemukannya karena Gomer sudah menjual dirinya menjadi budak dosa. Dan Hosea ketika itu, ia sudah mencari Gomer di mana-mana dan dia tidak menemukannya. Dia cari di hotel, dia cari di nightclub, dia cari di kafe, dia cari di mana-mana. Dia nggak temukan si Gomer. Namun Bapak Ibu, ketika ia sudah mencarinya di mana-mana, ternyata ia harus mendapati Gomer sementara ia berada di pasar budak. Gomer sementara dijual di pasar budak. Dan karena cintanya Hosea kepada Gomer, dia membeli Gomer kembali. Dia membeli Gomer kembali kepadanya. Nah, kita sama posisinya, berada sama seperti Gomer. Kita berada di pasar budak dosa yang sementara dijual di pasar dosa. Dan pemiliknya adalah iblis. Namun oleh darah Kristus kita dibeli dan dibayar lunas. Amin. Amin saudaraku. Pertanyaannya begini, sederhana aja. Kalau saudara sudah dibayar lunas, sudah diambil dari perbudakan dosa, mau nggak saudara kembali ke situ? Nggak mau kan? Mari kita lihat lebih lagi. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di situ dicatat begini. Kristus telah menebus. Katakan sama-sama, menebus. Kata menebus, redeem, ditemukan kata exagorazo. Kalau yang tadi agorazo. Tapi saat ini kita menemukan kata exagorazo, yaitu membayar, membelinya kembali dan dibawa keluar dari pasar budak. Dan tidak ada lagi dalam kuasa iblis dan dosa. Tapi kita sekarang sudah berada di dalam kuasa Tuhan yang sudah membayar, membeli kita dan lunas dan dibawa kembali keluar dari pasar budak dosa. Amin. Justru itu muncul kata namanya eklesia. Eklesia kan gereja yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, jikalau Kristus sudah memerdekakan kita, kita dimerdekakan untuk apa pertanyaannya? Seperti biasa, saya akan jawab sendiri. Kita dimerdekakan untuk apa? Untuk melakukan kebenaran. Bilang sama-sama, untuk melakukan kebenaran. Coba kasih tahu kiri kanannya, untuk melakukan kebenaran. Jika kita melihat dalam Yohanes 17 ayat 17, oke baik, sebentar lagi saya selesai. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Tapi kebenaran di dalam kitab Yohanes 17, di situ dicatat aletheia. Aletheia adalah kebenaran dari sisi Allah yang akan menguduskan kita. Berbeda dengan kebenaran yang dimaksudkan dari poin tentang ayat yang kita bahas hari ini. Oleh dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, righteousness. Tetapi kata yang muncul di sana bukan aletheia. Di sana akan muncul kata dikaiosune. Artinya benar dari sisi moralitas. Kita dibenarkan dari sisi moralitas. Karena kita sama seperti Gomer tadi, dia menjajakan dirinya kepada orang-orang, dia jual dirinya dan kehilangan moralitas. Sekarang di Kaiosune adalah Tuhan membenarkan kita dari sisi moralitas. Katakan wow.
So, Tuhan membenarkan kita dari sisi moralitas. Kita mengaku dosa, kita minta ampun kepada Dia, maka Allah menguduskan kita dan kita menjadi benar dari sisi moralitas. Jadi waktu Kristus memerdekakan kita, maka kita menjadi hamba kebenaran dari sisi moralitas. Engkau sudah dikuduskan kembali, engkau sudah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Dan yang kita lakukan adalah menjaga agar apa yang sudah ditebus oleh Tuhan tetap dilestarikan. Moralitas kita tetap terjaga baik. Amin, saudaraku. Kadang nggak perlu jadi profesor, nggak perlu jadi doktor, nggak perlu sekolah tinggi teologi untuk terlihat baik dari sisi moralitas. Karena seringkali orang yang nggak sekolahan malah jauh lebih baik sisi moralitasnya dibanding mereka yang sekolahan. Seringkali kayak gitu. Tetapi akan jauh lebih baik lagi jika kita yang sekolah memiliki moralitas yang baik juga. Bilang, itu saya. Kayak nggak yakin. Bilang, itu saya. Gitu dong. Di belakang dong, yang keras. Ini saya, itu saya bilang. Puji Tuhan. So, ini bagaimana how you represent yourself sebagai orang-orang yang sudah ditebus. So, tidak hanya dilihat dari sisi atribut yang kita bawa ya Bapak Ibu. Pangkat, saudara punya pangkat, saudara punya jabatan. Tetapi bagaimana kita merepresentatif atau jadi representatif, merepresentasikan moralitas kita yang sudah ditebus, dimerdekakan oleh Kristus menjadi lifestyle kita. Amin. Menjadi gaya hidup kita dari pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Amin, saudaraku. So sama seperti contohnya begini. Mata saya ini sebetulnya sudah plus. Jadi kalau saya baca dekat itu nggak kebaca benar, akan burem, kabur gitu, Bapak Ibu. Justru itu saya harus pakai kacamata supaya saya bisa melihat dengan jelas. Tapi sayangnya tidak ada kacamata buat hati. Gak ada kacamata buat hati. Sama seperti Tuhan bilang, Alkitab berkata, supaya Dia membuat mata hatimu terang. Amin. Jadi hanya akan bisa terlihat jelas jika Yesus Kristus memerdekakan kita dengan cara Ia menebus kita dan kita memiliki kembali moralitas yang baik, kekudusan dan kemurnian hati. Katakan amin. Terakhir, bilang yes. So ini identitas kita as a Christians. Amin. Ini identitas kita sebagai orang Kristen. Sebagai umat yang sudah ditebusnya. Seringkali kita nggak perlu banyak bicara. Tetapi doing something. Amin. Kita nggak perlu banyak bicara, karena yang diperlukan adalah tindakan, perkataan, pikiran, dan hati yang baik, bahkan prestasi yang baik akan menunjukkan bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, dan inilah apa yang harus kita tunjukkan pada dunia mengenai kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. So kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah tebus kita, kita sudah dimerdekakan, kita seharusnya nggak perlu khawatir. Kita berjalan dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita melihat bahwa whatever dengan semua situasi kondisi yang terjadi, tetap jaga moralitas kita baik. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kita akan melihat bahwa kita akan tetap terus merdeka untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.